Pengertian jagung. Jagung berasal dari benua Amerika dan telah dibudidayakan oleh penduduk asli Peru dan Meksiko sejak ribuan tahun lalu. Kemudian bangsa Spanyol datang dan jagung mulai berkembang di Spanyol, Portugal, Italia, sepanjang Afrika Utara, dan kemudian masuk ke India dan Cina, sehingga pada akhirnya di Indonesia sekitar 400 tahun lalu jagung dibudidayakan. Jagung atau zea mais merupakan tanaman semusim yang termasuk dalam keluarga Gramineae. Jagung merupakan salah satu tanaman yang penghasil karbohidrat utama selain gandum dan padi. Tanaman jagung hidup di daerah tropis maupun subtropis dengan suhu optimum sekitar 30-32 derajat Celcius. Namun dapat hidup pada suhu terendah 9 derajat Celcius dan tertinggi 44 derajat Celcius. Bulir jagung sering dimanfaatkan sebagai makanan pokok dan pakan ternak dalam berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, jagung juga dimanfaatkan sebagai sumber minyak pangan, bahan baku, tepung maizena, serta banyak produk industri farmasi, kosmetika, dan kimia. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pemeliharaan tanaman jagung. Pemeliharaan tanaman jagung sendiri merupakan suatu tahapan penting dalam proses manajemen produksi yang dimana bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman, memaksimalkan hasil panen, dan juga memaksimalkan nilai ekonomi pada tanaman jagung sendiri. Pada tahapan ini memiliki beberapa urutan aktivitas seperti irigasi, pemupukan, kemudian pengendalian hama dan penyakit, kemudian yang keempat yaitu pengendalian gulma. Yang pertama yaitu ada irigasi. Irigasi yang tepat sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air pada tanaman jagung, terutama pada fase pertumbuhan kritis seperti pembentukan tongkol. Irigasi setiap 5 hari sekali dengan volume 20 mm per siklus sangat disarankan pada kondisi lingkungan Indonesia yang memiliki variasi curah hujan. Pada lingkungan yang memiliki kondisi semi kering, dapat dilakukan dengan irigasi efisien, yang dimana nanti petani mengukur kondisi kelembapan tanah, kemudian melakukan irigasi yang sesuai dengan kebutuhan tanah tersebut agar kebutuhan air juga terpenuhi. Yang kedua yaitu ada pemupukan. Pemupukan memiliki peran penting dalam menyuplai atau memenuhi kebutuhan nutrisi untuk tanaman. Pada pemupukan sendiri disarankan untuk melakukan pemupukan secara kombinasi antara menggunakan pupuk organik dan juga pupuk anorganik, yang dimana nantinya pupuk organik akan memperbaiki struktur tanah dan pupuk anorganik akan memberikan nutrisi secara cepat untuk tanaman. Pada proses ini sangat disarankan pada fase pertumbuhan awal seperti pembentukan tongkol. Dan juga pada proses ini pupuk organik dapat diaplikasikan dengan menggunakan pupuk kandang, sedangkan pupuk anorganik dengan pupuk NPK, yang dimana sudah disesuaikan dosisnya dengan kebutuhan tanah atau kondisi tanah. Lalu yang ketiga yaitu ada pengendalian hama dan juga penyakit, yang dimana hama dan penyakit sendiri merupakan suatu faktor yang dapat mengurangi atau memengaruhi proses produksi jagung sendiri, yang dimana pada Indonesia sendiri yang utama yaitu ada penyakit ulat krayak, astagfirullah. Yang keempat yaitu pengendalian gulma. Gulma bersaing dengan jagung untuk merebutkan nutrisi, air, dan cahaya matahari, sehingga pengendaliannya sangat penting. Penggunaan herbisida pra-tumbuh dan pasca tumbuh efektif dalam mengurangi populasi gulma dan meningkatkan hasil panen. Baik, selanjutnya adalah panen. Jagung yang akan dipanen itu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu daun dan batang jagung kering. Yang kedua adalah biji jagung mengkilap dan keras. Yang ketiga adalah kelobot kering kuning. Yang keempat adalah pangkal biji muncul bintik hitam. Kemudian jagung itu memiliki beberapa metode untuk dipanen. Yang pertama itu ada manual atau konvensional. Itu memiliki beberapa langkah. Yang pertama adalah potong batang, kupas kulit, petik tongkol, pipil, kemudian jagung dijemur. Terus yang kedua itu ada mekanis atau modern. Yang pertama adalah jagung dipotong, kemudian diangkut, terus dipisahkan dari tongkol, kemudian cacah biomasa, baru dipipil. Baik, selanjutnya ada pasca panen. Yang pertama ada tahap panen. Jadi proses pasca panen jagung diawali dengan kegiatan panen yang merupakan titik krusial dalam menjaga mutu hasil panen. Panen sebaiknya dilakukan ketika jagung telah mencapai tingkat kematangan fisiologis, yaitu saat tongkolnya menunjukkan tanda-tanda fisik seperti kulit luar atau klobot yang mengering dan juga berubah warna menjadi coklat. Dan juga biji yang keras dan mengkilap, serta kadar air yang dalam biji ini mulai menurun secara alami. Nah, pada umumnya hal ini terjadi antara 90 hingga 110 hari setelah tanam, tergantung pada jenis varietas dan juga kondisi lingkungan dan yang tumbuh. Selanjutnya, yang kedua ada pengeringan. Setelah panen, jagung tidak bisa langsung disimpan atau dipanaskan karena masih mengandung kadar air yang cukup tinggi, umumnya di atas 30%. Oleh karena itu, tahapan pengeringan menjadi sangat penting untuk menurunkan kadar air dalam biji sehingga mencapai tingkat aman yaitu sekitar 13-14%.
Pengeringan yang tidak sempurna dapat menyebabkan kerusakan pasca panen, termasuk pembusukan, pertumbuhan jamur, dan munculnya racun aflatoksin yang berbahaya bagi manusia dan juga hewan. Nah, sementara itu, pengeringan buatan juga memiliki alat seperti mesin cold dryer yang sangat berguna terutama saat musim hujan atau dalam skala produksi besar. Pengering jagung juga dapat dilakukan secara alami dan buatan. Pengeringan alami dilakukan dengan menjemur jagung di bawah sinar matahari selama beberapa hari, biasanya di atas alas seperti terpal ataupun tikar. Selanjutnya ada pemipilan dan juga sortasi. Setelah kadar air berada di tingkat yang aman, jagung memasuki tahap pemipilan, yakni proses pemisahan biji dari tongkol. Pemipilan dapat dilakukan secara manual maupun mekanis. Jadi metode manual ini biasanya menggunakan tangan atau alat bantu sederhana seperti pemipil putar. Sementara pemipil mekanis menggunakan mesin pemipil yang dapat bekerja dalam kapasitas yang besar dan lebih cepat. Namun, jika tidak diatur dengan baik, mesin ini dapat menyebabkan kerusakan biji, seperti pecah ataupun retak yang berdampak negatif terhadap mutu dan daya simpan produk. Selanjutnya ada penyimpanan. Nah, tahap berikutnya adalah penyimpanan. Biji jagung yang telah dipipil dan dikeringkan perlu disimpan dengan baik untuk menjaga mutu dan juga daya simpan. Jagung harus perlu disimpan dalam kondisi yang bersih, kering, dan berventilasi baik, serta terlindung dari serangan hama seperti tikus, rayap, dan juga kutu gudang. Nah, lokasi penyimpanan idealnya ini memiliki sirkulasi udara yang cukup, tidak lembab, serta suhu yang tidak terlalu tinggi. Jagung biasanya juga disimpan dalam karung plastik, karung goni, atau wadah kedap udara seperti drum logam. Selanjutnya ada pengemasan dan juga distribusi. Setelah proses penyimpanan, biji jagung ini siap dikemas dan distribusikan ke pasar. Proses pengemasan ini dilakukan untuk memudahkan penenangan dan juga pengangkutan. Umumnya, biji jagung ini dikemas dalam karung berukuran 25-50 kg. Jagung yang ditangani secara tepat selama pasca panen akan memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi dibandingkan jagung yang ditangani dengan asal-asalan. Oleh karena itu, keberhasilan proses pasca panen ini tidak hanya ditentukan oleh alat dan metode saja, tetapi juga oleh pengetahuan dan juga disiplin petani dalam menjalankan setiap tahapan dengan cermas. Nilai ekonomi agribisnis yang pertama ada sebagai makanan pengganti nasi. Sebagian dari penduduk Indonesia menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Selanjutnya ada sebagai pakan ternak. Selain menjadi makanan pokok manusia, jagung juga bisa menjadi makanan ternak. Bagian yang biasanya diberikan kepada ternak adalah bongkol jagung. Selanjutnya ada sebagai bahan baku etanol. Dalam bahan baku industri, jagung juga dapat diolah menjadi etanol yang terbuat dari tongkol jagung. Tongkol jagung mengandung 48% selulosa, 36% pentosan, 10% lignin, 4% abu, dan 2% air. Selanjutnya yang terakhir, ekspor dan devisa negara. Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor jagung terbesar di dunia, yang menjadikan devisa negara meningkat. Baik, selanjutnya kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari materi kita tadi adalah jagung itu nggak cuma sebagai bahan makanan, tetapi juga bisa sebagai pakan ternak dan juga industri. Nilai ekonominya itu juga cukup tinggi, sehingga harus dikelola dengan baik. Mulai dari cara tanam, lalu juga waktu panen, dan juga pengelolaan setelah panen. Nah, di zaman sekarang ini juga sudah banyak teknologi yang bisa membantu petani buat bikin kerja petani itu jadi lebih cepat, tapi hasilnya juga lebih baik. Selanjutnya, jagung itu nggak cuma kebutuhan buat di dalam negeri aja, tetapi punya peluang yang besar buat diekspor. Nah, kalau dikelola dengan tepat, jagung bisa bantu menjaga ketahanan pangan dan juga bikin petani jadi makin sejahtera.